Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, grup 2, Pendidikan IPA akan melakukan presentasi mengenai tanaman toga dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu saya Nabila Ramadhani dengan NIM 232310667 dan rekan saya. Saya Intan Ramadhani dengan NIM 23231112. Saya Wahdatul Aulia dengan NIM 23231092. Saya Nashwa Alia dengan NIM 23231070. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Intan. Kepada Intan dipersilahkan Intan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman toga itu. Tanaman toga atau tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat yang tergolong rempah-rempah atau bumbu dapur, tanaman pagar, tanaman buah, atau tanaman sayur dapat ditata di perkarangan sebagai toga. Selain sebagai bahan obat bagi anggota keluarga yang sakit, tanaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk aneka keperluan sesuai dengan kegunaan lainnya. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun, ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Keberadaan tanaman obat di lingkungan sekitar kita sangatlah penting untuk kita ketahui dan perlu dilakukan budidaya toga, terutama bagi keluarga yang jauh dari kota yang sulit terjangkau medis apabila diperlukan. Toga dapat ditanam pada pot atau di lahan, terutama bagi masyarakat yang telah memahami manfaat bagi tubuh. Beberapa jenis tanaman antara lainnya itu seperti binahong, pecah piring, patah tulang, jeruk nipis, jahe, dan kunyit. Selanjutnya itu ada pun manfaat dari tanaman toga. Yang pertama itu tanaman toga berkhasiat sebagai obat alami untuk pengobatan tradisional. Yang kedua dapat menambah gizi keluarga melalui kandungan nutrisi pada beberapa jenis tanaman. Selanjutnya digunakan sebagai bumbu atau rempah-rempah dalam masakan sehari-hari, menambah keindahan perkarangan atau lingkungan rumah. Yang terakhir hasil panennya dapat dijual sehingga membantu menambah pendapatan keluarga. Adapun cara merawat tanaman toga itu, yang pertama kita perlu penyiraman rutin setiap hari, terutama saat musim kemarau. Yang kedua itu pemberian pupuk organik secara berkala agar tanaman tetap subur. Yang ketiga, pemangkasan daun atau batang yang kering atau rusak. Yang keempat, pengendalian hama dengan cara alami seperti penyemprotan bawang putih atau air sabun. Yang kelima itu membersihkan gulma di sekitar tanaman agar tidak mengganggu pertumbuhannya. Yang keenam itu pemantauan kondisi tanaman secara berkala untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Izin moderator, slide-nya tidak bergerak. Baik, ada pun tujuan dari wawancara kami ini. Yang pertama, mengetahui jenis tanaman toga yang digunakan. Yang kedua, mengetahui cara pengolahan dan manfaatnya. Yang ketiga, menggali pengetahuan lokal terkait tanaman obat. Next, moderator. Nah, di sini kami mewawancarai seorang ibu nama Benel dengan umur 66 tahun. Pekerjaan ibu itu ibu rumah tangga, alamatnya di Lubuk Menturun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang. Baik, saya kembalikan ke Baik, terima kasih Intan. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Wahda. Kepada Wahda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang hasil wawancara tentang tanaman toga ini. Nah, pertanyaan pertama kami yaitu sejak kapan Ibu mulai menanam tanaman toga ini? Nah, Ibu ini sudah menanam tanaman toga sejak 2019, sejak beliau pensiun. Kemudian, apa inovasi Ibu ini untuk menanam tanaman toga?
Karena waktu di sekolah dulu ada kegiatan usaha kesehatan sekolah atau UKS. Jadi ibu termotivasi untuk membuat tanaman toga juga di rumah. Dan saat pandemi 2020, banyak anak-anak di sekitar daerah perumahan ibu yang terkena batuk. Sehingga pertanian menyuruh untuk menanam bunga telang dan berlanjut sampai sekarang. Apakah ibu menanam tanaman ini sendiri atau ada yang membantu? Nah, biasanya ibu itu menanam sendiri. Kemudian bagaimana cara ibu merawat tanaman toga sehari-hari? Nah, tanaman toga ini ibu rawat dengan cara disiram setiap hari, mulai dari pagi dan kemudian pada sore hari. Dan juga tidak lupa diberi pupuk organik. Nah, kemudian bagaimana ibu mendapatkan bibit tanaman toga ini? Nah, biasanya bibit ini ada yang ibu beli, tapi ada juga yang ibu dapat dari tetangga atau dari teman ibu. Next, moderator. Nah, selanjutnya apa saja jenis tanaman toga yang ada di tempat ibu? Nah, sebenarnya banyak macamnya yang ada di tempat ibu ini. Nah, untuk dapur itu ada serai, ada jeruk nipis, daun pandan, dan juga ada beberapa lainnya seperti daun salam. Kemudian untuk obat itu ada roselia, lidah buaya, bunga telang, daun jarak, daun salam, kembang sepatu putih, dan kapuk. Nah, kemudian apa manfaat dari salah satu tanaman obat yang ibu tanam? Nah, salah satunya itu adalah bunga telang yang bermanfaat bisa digunakan untuk mengobati sakit mata. Dan ibu udah merasakan khasiatnya sendiri sejak mengkonsumsi bunga telang ini, di mana kacamata yang ibu gunakan itu tidak pernah bertambah atau tidak diganti gitu. Kemudian apa kendala yang ibu hadapi dalam membudidayakan tanaman toga ini? Kendala utamanya adalah hama putih yang ada pada daun. Dan cara ibu untuk mengatasinya adalah dengan menyemprot dengan pestisida. Apa harapan atau pesan untuk orang yang baru mencoba membudidayakan tanaman toga? Nah, pesan dari ibu ini adalah harus mau mengenal tanaman ini terlebih dahulu dan meluangkan waktu untuk merawat dan menjaga tanaman agar tetap tumbuh. Nah, ini adalah beberapa jenis tanaman toga yang ada pada perkarangan rumah ibu itu atau yang ibu itu miliki. Nah, di mana yang pertama itu ada jeruk nipis, di mana khasiatnya itu adalah untuk batuk, demam, asam urat, masalah pencernaan, dan bahkan untuk membantu menjaga kesehatan kulit dan jantung. Dan ini kami sesuaikan juga dengan jurnal yang kami dapatkan, di mana faktanya yaitu memang jeruk nipis ini adalah untuk meredakan batuk, meningkatkan nafsu makan, menurunkan kolesterol, serta memiliki sifat antibakteri, anti jamur, dan antioksidan. Kemudian yang kedua itu ada serai. Nah, serai ini khasiatnya adalah untuk infeksi dan gigi, mengatasi peradangan, meningkatkan kesehatan pencernaan, membantu mengontrol tekanan darah, serta menjaga kadar kolesterol. Dan ini juga kami sesuaikan dengan jurnal. Dan kami mendapatkan hal yang sama. Kemudian selanjutnya itu ada rosella, di mana rosella ini adalah membantu menurunkan tekanan darah, kolesterol, dan kadar gula darah, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Di mana kami juga menemukan faktanya bahwa rosella ini adalah antioksidan dan mampu untuk mencegah dan membantu menyembuhkan berbagai penyakit degeneratif serta berguna sebagai pewarna dan pengawet alami dan makanan dan minuman. Baik, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wahda. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Nashwa. Kepada Nashwa dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya itu yaitu jenis-jenis tanaman toga. Selanjutnya itu ada bunga telang. Manfaatnya itu meredakan demam, mengatasi diare, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kesehatan otot. Selain itu juga mengandung antioksidan, anti radang, dan antibakteri. Nah, menurut fakta terkaitnya, yaitu berperan sebagai antihipertensi, antiinflamasi, antioksidan, antidiabetes, hingga anti kanker. Nah, selanjutnya itu ada bunga kembang sepatu, di mana fungsinya itu untuk obat gondokan, sakit kepala, nyeri, sariawan, dan demam. Fakta terkaitnya, bunga kembang sepatu ini dapat menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, menjaga daya tahan tubuh, memperlancar pencernaan, serta berperan sebagai antibakteri dan meredakan demam. Oke, selanjutnya itu ada bunga kapuk, berfungsi sebagai obat batuk, asma, penyembuhan, dan penyembuhan luka. Fakta terkaitnya, kapuk ini bisa mengatasi demam,
sebagai antiinflamasi dan juga obat luka. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada tanaman daun salam. Daun salam ini berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah batu ginjal, mengontrol kadar gula darah, menurunkan kolesterol, mengurangi risiko penyakit jantung, dan mengatasi masalah pencernaan. Fakta terkaitnya itu tanaman daun salam ini digunakan sebagai obat sakit perut dan untuk menghentikan pembuangan air besar yang berlebihan. Selanjutnya itu ada tanaman asam jawa. Nah, tanaman asam jawa ini berfungsi untuk diare, sembelit, demam, malaria, dan luka, serta meringankan kesehatan jantung, mengontrol gula darah, melindungi hati, dan memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Untuk fakta terkaitnya itu, beberapa studi juga menunjukkan bahwa asam jawa itu dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, serta memiliki efek antibakteri. Selain itu, juga asam jawa ini bersifat laksatif alami sehingga dapat membantu melancarkan pencernaan. Selanjutnya itu tanaman kunyit, berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi nyeri haid, dan membantu masalah pencernaan. Fakta terkaitnya, kunyit ini dapat membantu meredakan nyeri sendi, memperbaiki fungsi pencernaan, menjaga kesehatan hati, serta mendukung gaya tahan tubuh. Next. Selanjutnya itu ada lidah mertua. Nah, lidah mertua ini berfungsi menyuburkan rambut, mengobati diabetes, wasir, kanker, dan efektif untuk menyerap polusi udara, meningkatkan kualitas tidur, mengobati luka, dan mengurangi peradangan. Fakta terkaitnya, lidah mertua ini memiliki manfaat sebagai obat tradisional seperti meredakan batuk, penyembuhan luka ringan, dan mengatasi radang. Nah, ekstraknya juga diketahui memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi. Selanjutnya itu tanaman daun jarak. Berfungsi mempercepat penyembuhan luka, mengatasi infeksi, dan mengurangi nyeri pada rematik, nyeri otot, dan sendi. Nah, fakta terkaitnya daun jarak ini bermanfaat sebagai obat tradisional untuk meredakan nyeri, demam, luka, sariawan, dan sembelit. Namun, penggunaannya harus hati-hati karena bisa bersifat toksik. Selanjutnya yaitu tanaman seri. Tanaman seri ini berfungsi untuk obat demam, batuk, pilek, sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga penyakit seperti diabetes dan kolesterol. Nah, fakta terkaitnya itu tanaman seri ini bermanfaat untuk mengobati batuk, demam, radang, dan infeksi karena mengandung senyawa antibakteri dan antiinflamasi. Next. Nah, selanjutnya itu ada tanaman kencur. Nah, tanaman kencur ini berfungsi meredakan nyeri, meredakan batuk, membantu mengatasi diare, meningkatkan nafsu makan, dan sebagai antioksidan. Faktanya, tanaman kencur ini secara etnobotani digunakan sebagai diare, malnutrisi, rematik, sakit mah, batuk, asma, gangguan saluran pencernaan, demam, dan ramuan untuk meningkatkan stamina. Nah, selanjutnya itu ada tanaman markisa merah, berfungsi meningkatkan kekebalan tubuh, melancarkan pencernaan, dan mengatasi insomnia. Faktanya, daun markisa itu digunakan sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti obat penenang, hipertensi, diare, sakit tenggorokan, demam, dan penyakit kulit. Namun secara ilmiah, daun markisa itu juga mengandung flavonoid, alkaloid, saponoid, karotenoid, dan polifenol. Nah, selanjutnya itu tanaman bunga bawang. Nah, tanaman bunga bawang ini bermanfaat membantu menurunkan kadar gula darah dan bahan melindungi dari radikal bebas. Faktanya, bunga bawang ini bermanfaat untuk kesehatan, menurunkan kadar gula kolesterol, menjaga kesehatan jantung, mengontrol kadar gula darah, dan mencegah kanker. Oke, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lia untuk penyampaian materinya. Baik, untuk materi berikutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu fakta-fakta dan juga jenis-jenis tanaman toga lainnya.
Tanaman toga berikutnya adalah lidah buaya. Manfaat dari lidah buaya ini yang pertama adalah mampu mengatasi kulit kering, berjerawat, kulit luka bakar, dan juga dapat membantu mempercepat penyembuhan luka, mengatasi ketombe, rambut rontok, membantu mengurangi plak gigi, diabetes, mengatasi masalah pencernaan, dan sebagainya. Sedangkan menurut jurnal, jeli lidah buaya itu dapat diperoleh dengan membelah daun lidah buaya. Nah, jelinya yang mengandung zat antibakteri dan anti jamur yang dapat menstimulasi tirbolasi, yakni sel-sel yang berfungsi untuk menyembuhkan luka. Menurut e-journal-borobudur.ac.id. Nah, berikutnya adalah daun pandan. Daun pandan fungsinya adalah yang pertama itu dapat mengontrol kadar gula darah, dapat meredakan nyeri sendi, mengatasi masalah pencernaan, menjaga kesehatan kulit, dan membantu detoksifikasi tubuh. Sedangkan menurut jurnal, manfaat dari daun pandan adalah dapat mengurangi risiko penyakit seperti obat diabetes, lemah saraf, rematik, gelisah, dan nyeri pada rematik akut, antibakteri, dan juga antioksidan, serta mencegah penyakit lainnya. Berikutnya adalah sirih Cina. Fungsi dari sirih Cina ini yang pertama adalah dapat mengatasi masalah jerawat, menurunkan demam, dan juga dapat meredakan diare dan mempercepat juga penyembuhan luka. Kalau berdasarkan jurnal, tanaman daun sirih Cina itu mempunyai potensi sebagai antiinflamasi, memiliki efek antiperitik, antimikroba, dapat mengatasi jerawat, dan anti kanker juga. Untuk tanaman berikutnya adalah bunga tapak darah. Bunga tapak darah dapat membantu dalam mengobati diabetes, kanker, hipertensi, dan menurut jurnal, bunga tapak darah itu dapat memiliki sifat antioksidan, anti diabetik, anti kanker, antiseptik, dan juga antiinflamasi. Sedangkan yang terakhir adalah bunga bougainville yang memiliki fungsi dapat meredakan peradangan, demam, masalah pernafasan, dan juga masalah pencernaan. Sedangkan menurut jurnal, bunga bougainville tidak hanya dapat menjadi tanaman hias, tapi juga dapat berguna sebagai obat untuk mencegah berbagai jenis penyakit seperti hepatitis, penyakit bisul, obat keputihan, haid, dan tidak teratur, dan lain sebagainya. Baik, berikut ini adalah video hasil wawancara kami dengan narasumber yang dapat Ibu dan teman-teman saksikan melalui link yang sudah kami cantumkan pada PowerPoint. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara kami mengenai tanaman toga ini adalah budidaya tanaman obat keluarga atau toga dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi sebagai obat tradisional dan pelengkap bumbu dapur, toga juga dapat membantu menghemat pengeluaran serta memperindah lingkungan. Nah, penanaman dapat dilakukan di pekarangan rumah dengan perawatan yang relatif mudah. Meskipun menghadapi kendala seperti serangan hama, toga tetap bermanfaat dan dapat dibagikan kepada orang lain. Penanaman di pot atau polybag disarankan agar lebih praktis dan juga rapi. Secara keseluruhan, toga merupakan pilihan tepat untuk mendukung gaya hidup sehat secara alami. Nah, berikut adalah lampiran dari kami bersama narasumber. Dan ini adalah daftar-daftar referensi kami mengenai wawancara toga, laporannya. Dan terima kasih. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan. Kami meminta maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.